Bayangkan, ada seorang pria yang namanya bergaung di balik layar ekonomi dunia, seseorang yang dipuji sebagai dermawan, namun juga ditakuti sebagai pemain pasar yang mampu menjatuhkan mata uang sebuah negara. Namanya George Soros. Kisahnya bukan kisah biasa, karena di balik catatan resmi dan data ekonomi, tersembunyi narasi kelam tentang bagaimana satu orang bisa mengguncang dunia, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan politik langsung, tapi dengan sesuatu yang lebih halus, lebih tak terlihat. George Soros lahir di Budapest, Hungaria, tahun 1930. Saat dunia masih dirundung depresi besar dan bayang-bayang Perang Dunia Kedua. Sejak kecil, hidupnya ditempa dalam ketegangan dan rasa takut, ia tumbuh di tengah rezim totaliter dan ancaman invasi. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa merampas segalanya dalam sekejap, dari harta benda hingga nyawa manusia. Dari pengalaman itu, tertanam dalam dirinya sebuah kesadaran mendalam bahwa dunia ini rapuh dan hanya mereka yang memahami arus kekuatan tersembunyi yang bisa bertahan hidup. Masa remajanya penuh perjuangan, ia harus bersembunyi agar tidak tersapu oleh kekejaman perang. Bayangkan, seorang remaja yang setiap hari hidup dalam ketakutan, namun diam-diam ia belajar, mengamati, dan menanamkan dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan peluang. Setelah perang usai, Soros pindah ke Inggris. Di sanalah ia mengenal dunia baru, akademik, filsafat, dan akhirnya dunia keuangan. Ia belajar di London School of Economics, sebuah sekolah bergengsi yang melahirkan banyak pemikir besar. Di sana ia bukan hanya belajar ekonomi secara teori, tapi juga jatuh hati pada gagasan seorang filsuf bernama Karl Popper tentang pentingnya masyarakat terbuka. Pemikiran ini kelak menjadi dasar bukan hanya bagi pandangan politik Soros, tapi juga cara ia melihat pasar uang dan kehidupan. Namun, perjalanan Soros bukan kisah yang lurus dan mudah. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan dagang di London memulai dari posisi rendah. Hari demi hari ia menyerap ilmu tentang arus modal, tentang kelemahan sistem keuangan, dan tentang bagaimana psikologi manusia mengendalikan pasar. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang jarang dipahami orang lain, bahwa pasar bukanlah mesin logis, melainkan arena di mana rasa takut dan keserakahan manusia bisa dimanfaatkan. Inilah awal lahirnya legenda, bahwa Soros mampu melihat apa yang orang lain buta terhadapnya. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Soros pindah ke Amerika Serikat. Di sanalah ia mulai membangun dana investasi miliknya yang kelak dikenal sebagai dana lindung nilai kuantum. Dana ini menjadi salah satu yang paling sukses di dunia, menghasilkan keuntungan luar biasa dan menciptakan mitos bahwa Soros memiliki kemampuan hampir gaib dalam membaca masa depan pasar. Namun, di balik kesuksesan itu, muncul juga kecurigaan. Apakah Soros benar-benar hanya seorang jenius keuangan? Ataukah ia mendapat bantuan dari jaringan informasi rahasia, koneksi tersembunyi, atau bahkan kekuatan yang tidak pernah terlihat publik? Semua pertanyaan itu baru permulaan karena semakin dalam kita mengikuti jejak Soros, semakin terlihat jelas bahwa langkah-langkahnya bukan hanya menyentuh pasar uang, tapi juga menyentuh nasib bangsa, memengaruhi negara, bahkan mengubah arah sejarah dunia. Rabu hitam hanyalah awal, namun bayangan George Soros terus merambat jauh melampaui sekadar pasar uang. Kekuatan yang ia miliki bukan hanya berasal dari keberaniannya bertaruh, tetapi dari jaringan luas yang ia bangun perlahan namun pasti. Soros mendirikan yayasan yang ia sebut sebagai Masyarakat Terbuka, sebuah nama yang terdengar indah, penuh idealisme tentang kebebasan, transparansi, dan hak asasi manusia. Namun, di balik nama itu, banyak yang mencium sesuatu yang lebih dalam. Dengan kekayaannya yang hampir tak terbatas, Soros mendanai organisasi sipil, media independen, kelompok aktivis, bahkan partai politik di berbagai negara. Di banyak wilayah, ia dipandang sebagai pahlawan, penyokong demokrasi baru setelah runtuhnya tirani. Namun di sisi lain, banyak pula yang menudingnya sebagai dalang perubahan rezim, seorang dalang tak terlihat yang mendorong rakyat turun ke jalan mengacaukan stabilitas negara. Setiap kali terjadi revolusi, setiap kali rakyat menggulingkan pemimpin, nama Soros selalu muncul di balik rumor.
Apakah semua itu kebetulan? Atau memang ada benang merah yang menghubungkan kekuatan finansialnya dengan gelombang perubahan politik dunia? Kritikus menuduh, Soros bukan sekadar investor, melainkan arsitek bayangan bagi tatanan global baru. Ia dianggap sebagai otak di balik globalisasi, seorang pria yang menggunakan konsep kebebasan sebagai kedok untuk menyebarkan pengaruh. Namun, di sisi lain, para pendukungnya justru melihat Soros sebagai pejuang. Mereka percaya ia mengorbankan kekayaannya untuk memperjuangkan keadilan, untuk membuka ruang bagi kebebasan berbicara, dan untuk melawan kediktatoran. Dua wajah, satu nama. Siapakah George Soros yang sebenarnya? Ada yang mengatakan kekuatan Soros bukan hanya soal uang, tetapi tentang persepsi. Ia tahu bagaimana menanamkan gagasan, membiarkan gagasan itu tumbuh, dan pada akhirnya mengubah kenyataan. Seperti halnya ia memandang pasar. Soros juga memandang masyarakat dengan cara yang sama. Namun bayangkan, jika seorang individu bisa mengubah cara berpikir sebuah bangsa, bukankah itu berarti ia memiliki kekuatan lebih besar daripada pemerintah manapun? Dan bukankah itu berarti ia bisa menggerakkan dunia ke arah yang ia inginkan tanpa harus memegang kursi kepresidenan sekalipun? Kekuatan Soros bukan hanya nyata di pasar uang, tapi juga dalam ruang tak terlihat, ruang opini publik, ruang persepsi manusia. Dan disinilah misteri semakin pekat. Apakah Soros benar-benar seorang filantropi sejati, ataukah ia hanyalah wajah dari sebuah kekuatan yang lebih besar, sebuah jaringan global yang bekerja dalam senyap, mempersiapkan dunia menuju arah tertentu? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya. Soros tetaplah sebuah teka-teki. Bagi sebagian, ia pahlawan. Bagi yang lain, ia iblis. Namun satu hal pasti, namanya akan selalu bergaung di setiap krisis, di setiap pergolakan, dan di setiap bisikan tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali atas dunia. George Soros, pria yang menjatuhkan pound sterling, sekaligus pria yang membiayai gerakan kebebasan. Pria yang dipuja sebagai penyelamat namun juga ditakuti sebagai manipulator global. Dan mungkin inilah rahasia paling gelapnya. Kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang ia miliki, tapi tentang betapa banyak orang yang tidak bisa memastikan siapa dia sebenarnya. Karena misteri jauh lebih menakutkan daripada kebenaran. Dan selama George Soros tetap menjadi misteri, selama itu pula bayangannya akan terus menyelimuti dunia. Tahun 1992. Dunia menyaksikan salah satu pertaruhan terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Hari itu, Inggris berusaha mempertahankan nilai tukar mata uangnya, pound sterling, agar tetap kuat dalam mekanisme Eropa. Namun di balik layar, George Soros sudah menyiapkan langkah berani. Dengan keyakinan penuh, ia mempertaruhkan segalanya melawan Bank Sentral Inggris. Ia menjual pound sterling dalam jumlah raksasa, sebuah langkah yang hampir mustahil dilakukan oleh seorang individu. Namun Soros melakukannya dengan penuh perhitungan. Hasilnya, pemerintah Inggris tidak sanggup lagi menahan gempuran. Mata uang mereka runtuh, nilai pound sterling jatuh bebas, dan Inggris akhirnya harus keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa. Di sisi lain, Soros meraup keuntungan lebih dari $1 miliar Amerika hanya dalam hitungan hari. Bayangkan seorang pria tunggal mampu membuat sebuah negara bertekuk lutut. Sejak itu, ia mendapat julukan mengerikan, pria yang menjatuhkan Bank Sentral Inggris. Namun misteri pun muncul, bagaimana Soros bisa begitu yakin? Apakah ia hanya seorang jenius keuangan, ataukah ia memiliki akses pada informasi yang tidak diketahui publik? Apakah ada jaringan tersembunyi yang membisikkan rahasia kepadanya? Bagi Soros, pasar adalah permainan persepsi. Ia percaya bahwa kenyataan dalam ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh keyakinan manusia. Jika orang percaya sesuatu, maka pasar bergerak sesuai kepercayaan itu, dan kepercayaan tersebut akhirnya membentuk kenyataan baru. Inilah yang ia sebut dengan teori refleksivitas. Dengan teori inilah Soros memainkan pasar. Ia tidak hanya membaca angka-angka, tapi juga membaca ketakutan dan harapan manusia.
Ia mengendalikan arus psikologis itu hingga mampu memicu badai ekonomi hanya dengan satu langkah. Namun dampaknya tidak main-main. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan akibat krisis itu, harga-harga melonjak, dan ekonomi Inggris terguncang. Apakah ini sekadar permainan finansial? Atau sebuah pesan bahwa kekuatan uang bisa mengalahkan kedaulatan negara? Setelah kemenangan di Inggris, Soros semakin berani. Ia bermain di pasar Asia, Amerika Latin, hingga Eropa Timur. Setiap langkahnya selalu diikuti gejolak. Bagi sebagian orang, ia adalah dalang kehancuran ekonomi, perusak stabilitas bangsa. Namun bagi sebagian lainnya, ia hanyalah orang yang mengekspos kelemahan sistem yang memang sudah rapuh. Di titik inilah, bayangan George Soros semakin misterius. Apakah ia seorang dermawan yang jenius atau manipulator global yang mampu menggerakkan dunia sesuai dengan kehendaknya? Pertanyaan ini membawa kita semakin dalam menuju sisi paling gelap dari kisah George Soros.